Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dalam video kali ini. Sholawat beserta salam, mari kita tetap aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo sahabat Muslim, apa kabar? Harapan saya kalian semua baik-baik saja, disehatkan tubuh untuk bisa selalu berubudiyah kepadanya, dilapangkan rezeki semata-mata demi puja-puji kebesarannya, dan dilancarkan segala urusan-urusan kalian. Sahabat Muslim yang beriman, mungkin kematian adalah suatu hal yang begitu mengerikan bagi sebagian besar manusia. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada sekelompok orang dari kaum Bani Israel yang ingin sekali mengetahui perihal kematian dan rasanya sakaratul maut. Karenanya, mereka memohon agar Allah menghidupkan kembali satu mayat yang telah ada di kompleks pemakaman mereka. Allah pun mengabulkannya. Mayat di salah satu kuburan dihidupkan, kemudian bercerita kepada mereka tentang panasnya kematian yang belum juga hilang rasanya hingga hari itu. Padahal kematian yang dialaminya sudah berlangsung 100 tahun. Berikut adalah hadis sahih yang menyampaikan kisah tersebut. Suatu ketika ada sekelompok orang dari Bani Israel yang datang ke sebuah kuburan. Mereka berkata, "Andai kita sholat dan berdoa kepada Allah agar mengeluarkan seorang yang sudah meninggal kepada kita, kemudian kita bertanya kepadanya tentang kematian." Akhirnya mereka sholat dan berdoa. Pada itu, tiba-tiba ada satu mayat mengeluarkan kepalanya dari dalam kubur. Tampak di antara kedua matanya ada bekas sujud. Ia lalu bertanya, "Wahai orang-orang, apa yang kalian inginkan? Aku meninggal 100 tahun yang lalu, namun panasnya kematian belum hilang hingga sekarang. Maka berdoalah kalian agar mengembalikanku kepada keadaanku yang semula." Dari hadis di atas, kita tahu bahwa Allah pernah menghidupkan mayat atas permohonan sejumlah orang dari kalangan Bani Israel. Mereka meminta hal itu karena ingin bertanya kepada si mayat perihal kematian dan sakaratul maut. Allah pun mengeluarkan kepala si mayat dari kuburnya. Bahkan seperti yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayat tersebut tak ada bedanya dengan orang hidup di hadapan mereka. Dan di antara kedua matanya terlihat bekas sujud. Uniknya lagi, ia bisa berbincang dan mengingkari apa yang mereka lakukan terhadap dirinya. Ia mengaku telah meninggal 100 tahun yang lalu, dan hingga Allah menghidupkan kembali dirinya, panasnya kematian masih dirasakannya. Kemudian sang mayat meminta mereka berdoa kepada Allah agar dirinya dikembalikan seperti semula. Sesungguhnya apa yang disampaikan sang mayat itu menunjukkan betapa beratnya yang dirasakan seorang hamba pada saat kematian, termasuk oleh orang soleh sekalipun. Sebab berdasarkan informasi hadis, mayat yang dihidupkan itu termasuk orang yang rajin beribadah. Buktinya ada bekas sujud di antara kedua matanya. Bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali hamba yang telah meninggal ini juga dikisahkan dalam Al-Quran. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang di temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab, "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu.
kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Subhanallah, Maha Besar Allah atas segala kekuasaannya. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.